Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan konsumen pertama. Ini penting bagi teman-teman yang baru menjalankan bisnis. So, simak video ini sampai selesai ya. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Store itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting di Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, dan juga inspirasi bisnis. Jadi, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, ada di bawah sini, agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Baik, ngomongin soal yang namanya memulai bisnis, nah ini tantangan nih, tantangan bagi teman-teman yang baru mulai bisnis adalah cari konsumen yang pertama. Ini penting, kenapa? Karena kalau kita memulai bisnis, konsumen nggak nggak datang-datang gitu ya, produk kita lama nggak kejual, maka sedikit banyak akan mempengaruhi yang namanya semangat kita dalam menjalankan bisnis. Apalagi ini adalah bisnis awal dan kita sebagai pelaku usaha pemula. Maka penting bagi kita sebagai pelaku usaha pemula untuk mencari yang namanya konsumen pertama. Agar kita itu menjadi lebih semangat. Wah, produkku ternyata laku ya. Oh, produkku ternyata diminati orang ya. Nah, ketika kita dapat penjualan pertama, kita biasanya akan semakin semangat untuk menjual produk kita ke lebih banyak orang lagi. Nah, bagaimana cara mencari calon konsumen pertama atau pelanggan pertama? Saya ada beberapa kiat nih yang bisa teman-teman kerjakan. Apa saja itu, Mas? Yang pertama, teman-teman nggak usah muluk-muluk dulu deh. Kalau kita baru memulai bisnis, yang pertama adalah target deh calon konsumen yang berada di sekeliling kita. Kita nggak usah berpikir muluk-muluk tentang misalnya, oh kita harus punya klien dari tempat yang jauh, ataupun kita harus kirim produk kita kemana. Nggak usah muluk-muluk ke sana dulu. Kita optimalkan dulu jaringan yang ada di sekeliling kita. Itu justru, apa ya, aku bilang justru lebih efektif. Kenapa? Karena basic lingkungan di sekitar kita itu sudah mengenal kita. Kalau orang-orang sudah mengenal kita dan kita tawarkan ke produk ke mereka, itu kan cenderung lebih mudah diterima mereka. Apalagi itu adalah kenalan-kenalan baik kita. Tentu saja mereka akan lebih menghargai produk kita dibandingkan orang yang belum kita kenal. Jadi ya teman-teman, optimalkan dulu aja lingkungan sekeliling kita. Target nih siapa aja yang mau kita tawari, yang memang kita pilih ya. Kita pilih yang memang orang-orang yang paling tidak itu mau dan mampu membeli produk kita. Nah, ketika kita dapat nih dari sekitar kita, syukur-syukur mereka ini bisa support kita, ngasih dukungan berupa apa ya, berupa mental, penyemangat, ataupun misalnya mereka borong produk kita. Wah, itu senang banget nantinya. Nah, jadi kalau menurutku, kalau kita di awal-awal memulai bisnis, ya target aja orang di sekitar kita dulu untuk membeli produk kita. Saya yakin lebih mudah untuk membeli atau menjual produk kita nantinya. Yang kedua, ketika kita sudah menawarkan produk kita ke sekeliling kita atau ke lingkungan di sekitar kita, maka teman-teman jangan hanya sekedar berjualan di sana. Pastikan teman-teman itu juga mengenali calon konsumen dengan baik. Jadi orang-orang yang berada di sekitar kita yang kita tawari, dicatat tuh. Oh, rupanya yang beli itu dari umur sekian sampai sekian. Tok, 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 tok. Ya nggak apa-apa, kita lanjut ya. Itu juga lagi jualan siomay tuh. Kayaknya udah mulai lapar ini. Nah, kita catat dari range umur berapa ke berapa, terus perempuan atau laki. Nah, kita catat agar kita punya punya spesifikasi bahwasannya, oh rupanya target market yang pas itu adalah di area ini. Dan ketika kita tahu di area ini, misalnya perempuan usia sekian, berpendapatan sekian, sukanya ini, maka kita akan paham karakternya mereka. Ketika kita paham karakternya mereka, ketika kita expand ke calon konsumen di luar lingkungan kita, itu akan lebih memudahkan teman-teman. Jadi yang kedua, selain kita memasarkan produk, pastikan teman-teman kenali betul karakter dari calon konsumen yang teman-teman bidik. Yang ketiga, untuk menambah tentu saja peluang kita
dapat konsumen pertama yang lebih banyak, teman-teman jangan lupa silaturahim. Dah sering-sering keluar rumah, jangan di rumah aja. Sering-sering ketemu dengan komunitas. Bila perlu teman-teman, kalau di daerah teman-teman itu ada banyak komunitas, gabung ke sana. Bawa produknya, bawa kartu nama, kenalan dengan mereka. Syukur-syukur mereka itu ada yang beli. Amin. Kalaupun enggak, paling tidak kita punya jaringan. Kalaupun enggak mereka yang beli langsung ya, paling tidak mereka kenal produk kita. Kalau mereka itu punya saudara, punya tetangga, punya teman, misalnya butuh produk sejenis dengan produk kita, mereka bisa merekomendasikan produk kita tentu saja. Nah, pastikan teman-teman jalin silaturahim yang banyak. Nah, soal ngomongin silaturahim ini juga dalam Nyun Sewu, dalam agama saya gitu ya, itu dianjurkan bahwasanya silaturahmi itu memperpanjang yang namanya rezeki. Dan itu beneran terjadi. So, teman-teman, perbanyaklah silaturahim, perbanyaklah kenalan agar jaringan bisnis teman-teman nambah, agar calon konsumen teman-teman juga bertumbuh atau bertambah. Yang keempat, teman-teman, setelah kita tadi menawari calon konsumen yang berada di sekitar kita, di sekeliling kita, maka ketika mereka ada yang beli dan mereka loyal ke kita misalnya, sebetulnya untuk ngembangin yang namanya calon konsumen atau calon pelanggan, teman-teman juga bisa memulainya dari circle-nya mereka. Maksudnya gini, misalnya kita punya teman itu sudah beli produk kita dan mereka merasa puas dengan produk kita, bahkan mereka sudah jadi pelanggan ke kita. Maka dari si teman kita aja nanti kita minta tolong deh, kalau ada yang butuh produk kita, boleh loh produk saya juga direkomendasikan ke teman-teman atau saudaranya yang lain. Nanti kalau ada yang beli misalnya, saya kasih bonus, saya kasih persentase 10%. Nah, dari mulai circle itu nanti lama-lama calon pelanggan teman-teman akan jadi lebih banyak. Jadi teman-teman kalau masih bingung bagaimana cara ngembangin calon pelanggan, sebetulnya bisa kita mulai dengan circle si pelanggan atau konsumen yang sudah loyal ke kita. Nah, yang kelima, tentu saja bagaimana cara meningkatkan yang namanya penjualan pertama dalam bisnis kita atau calon konsumen pertama dalam bisnis kita. Mau nggak mau teman-teman, mau nggak mau optimalkan yang namanya strategi digital marketing. Nah, ini ku taruh yang paling akhir karena sebetulnya dari semua yang sudah ku jabarkan tadi, maka tetap wajib teman-teman, bahkan aku bilang ya bukan pilihan lagi, kita harus masuk yang namanya digital marketing. Optimalkan tool-tool yang ada di digital marketing, mau dari website, media sosial, YouTube, ad, kalau teman-teman punya modal misalnya, atau endorse dan sebagainya. Tapi tidak harus semuanya langsung dikerjain. Teman-teman pilih mana alat yang paling bisa teman-teman kerjakan dan paling mudah teman-teman kerjakan, agar itu tidak menjadi masalah di kemudian hari. Maksudnya tidak menjadi beban bahwasanya aku harus banyak belajar lagi, tetapi paling tidak perlahan teman-teman belajar sambil mengembangkan bisnisnya. Yang namanya digital marketing wajib digunakan. Itu bukan pilihan lagi saat ini, wajib digunakan. Sinambi kita juga menjalankan beberapa kiat yang saya bagikan sebelumnya. So, teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Syafi'i, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.